08. Saya mahasiswa PGSD Universitas Terbuka Pokja Kedaton, Bandar Lampung. Di sini saya akan mensimulasikan video pembelajaran siklus kedua mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bapak senang mendengarnya. Untuk anak-anakku semua, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Bagus, berarti anak-anak semua telah semangat untuk belajar pada hari ini. Karena dengan semangat mempermudah kita untuk menerima materi yang disampaikan. Bukan begitu anak-anak semua? Baik, sebelum memulai materi kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Terima kasih. Anak-anakku semua silakan berdiri dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini, kita menanamkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Baik anak-anakku, sebelum memulai materi pada hari ini, Bapak ingin bertanya, siapa yang ingat materi pada minggu lalu? Ya, bagus sekali anak-anakku sudah paham mengenai materi yang Bapak sampaikan pada minggu lalu. Anak-anakku semua, Bapak ingin bertanya, kalian bertempat tinggal di mana? Ya, di desa ya. Benar. Kalian di desa, siapa yang memimpin desa tersebut? Ya, seorang kepala desa. Jadi kepala desa itu dipilih oleh siapa? Oleh masyarakat itu sendiri ya. Jadi anak-anakku, pada materi hari ini kita mata pelajaran PPKN, materi pokoknya sistem pemerintahan desa dan kelurahan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menyebutkan tugas dan tanggung jawab kepala desa dan lurah, kemudian menjelaskan struktur kelurahan dan desa, kemudian menjelaskan perbedaan pemerintah desa dan kelurahan. Tujuan mempelajari pada materi kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. Yang kedua, dapat menyebutkan struktur pemerintah desa dan kelurahan. Dan yang ketiga, dapat membedakan perbedaan antara pemerintah desa dan pemerintahan kelurahan. Untuk lebih jelasnya, mari anak-anakku semua perhatikan ke depannya. Di sini Bapak akan memutarkan video tentang pemerintah desa dan pemerintahan kelurahan. Yang aku tahu ya, Bol, desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh warganya dan akan menjabat selama 6 tahun. Dan kepala desa bukanlah pegawai negeri sipil, sehingga kepala desa digaji oleh kas desa. Iya, satu kepala desa cuma bisa memimpin satu desa. Lalu dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh sekretariat desa, pamong desa, dan perangkat desa yang dibutuhkan. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Lalu bagaimana dengan kelurahan? Kelurahan merupakan lembaga pemerintah setingkat desa. Namun kelurahan harus sudah lebih maju secara ekonomi maupun dalam hal fasilitas umum.
Aku tahu nih, kalau kelurahan pasti dipimpin oleh lurah. Iya, tapi lurah kan diangkat oleh bupati atau wali kota. Beda dengan kepala desa. Lurah adalah pegawai negeri sipil atau PNS. Dalam menjalankan tugasnya, lurah dibantu oleh sekretaris lurah, rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesehatan Keluarga atau PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Oke, baik anak-anak semua. Silakan anak-anak bisa perhatikan di situ hasil video tadi yang Bapak putarkan. Silakan itu menceritakan tentang apa video tersebut. Oke, ya benar sekali ya anak-anakku, menceritakan tentang pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. Jadi masyarakat di wilayah pedesaan memegang erat sistem persaudaraan antara individu. Nah, setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Nah, jadi kepala desa itu dipilih langsung oleh masyarakat itu sendiri. Masa jabatannya kepala desa adalah 6 tahun. Oke, sedangkan pemerintahan kelurahan ya memiliki perbedaan dengan desa. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang diangkat langsung oleh pemerintah. Jadi lurah adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, yang telah memimpin dengan cakap dan jalankan tugasnya. Baik, anak-anakku semua, perhatikan ke depannya. Di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Jadi kelompok pertama bagian rombongan si Andri, Geni, dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 2 adalah rombongan Sinta, Desi, Dita, dan lain. Nah, di sini ada tugasnya ya, anak-anakku. Di sini ada flowchart. Jadi tugas kelompok 1 itu membahas flowchart struktur pemerintahan desa. Nah, di sini anak-anak dapat menjelaskan, mendemonstrasikan apa media flowchart ini tentang struktur pemerintahan desa. Baik, anak-anakku, untuk kelompok 2 di sini ada media flowchart pemerintahan kelurahan. Nah, di sini ada strukturnya tentang pemerintahan kelurahan. Anda diskusikan ya. Untuk kelompok 2 dapat mendemonstrasikan tentang struktur pemerintahan kelurahan. Oke, apakah sudah jelas dengan tugasnya masing-masing kelompok? Baik, jika sudah jelas, silakan anakku mengamati media flowchart tersebut. Oke, sudah selesai? Ya, silakan kelompok 1 mendemonstrasikan media flowchart pemerintahan desa. Oke, bagus sekali untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 untuk mendemonstrasikan media flowchart tentang pemerintahan kelurahan. Oke, ya bagus sekali kelompok 2. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anakku semua tadi sudah sangat bagus mendemonstrasikan materi tentang pemerintahan desa dan kelurahan. Baik anak-anakku, di sini dapat disimpulkan bahwa struktur pemerintah desa itu dipimpin oleh kepala desa. Nah, kemudian di sini ada yang membantu kepala desa yaitu sekretaris desa. Nah, di sekretaris desa itu ada kasih ya, itu ada kasih umum, kemudian ada kasih keuangan. Nah, kemudian di bawah kepala desa itu ada kaumnya, yaitu ada kaum pemerintahan, kemudian kaum pembangunan dan kaum pemasyarakatan. Nah, kemudian di bawahnya itu langsung di bawah kepala desa itu ada kepala dusun. Nah, di sini ada suatu desa itu biasanya ada 5 dusun. Nah, kemudian kepala desa itu dipilih langsung oleh masyarakat dan masa jabatannya yaitu 6 tahun. Nah, di situ ada badan yaitu Badan Perwakilan Desa ya. Dan jumlah penduduk desa sedikit dan penguasaan dalam teknologi dan bukan pegawai negeri sipil.
Baik, anak-anakku semua, jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintahan kelurahan di sini di bawahnya ini yang pertama adalah lurah ya, memimpin suatu kelurahan, kemudian diawasi oleh LPM, lembaga pemberdayaan masyarakat. Kemudian di sini di bawah lurah itu ada sekretaris kelurahan. Nah, di sini membawahi ada 5 kepala bagian. Nah, jadi ada kepala bagian pemerintahan, kepala bagian pembangunan, kemudian ada kepala bagian perekonomian, dan kepala bagian kesejahteraan, serta kepala bagian keamanan dan ketertiban. Nah, di situ di bawahnya di lurah itu membawahi RW dan RT, dan di bawahnya adalah masyarakat. Itulah struktur pemerintahan kelurahan. Nah, kelurahan itu adalah pegawai negeri sipil yang dipilih oleh bupati atau wali kota. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada materi pada hari ini. Baik, anak-anakku, jika sudah paham silakan kerjakan soal yang Bapak berikan ya. Silakan anak-anak kerjakan. Bapak akan memeriksa dengan secara berkeliling. Jika sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan. Baik, anak-anakku, sudah? Oke, kalau sudah, baik anak-anak, saya sudah memeriksa hasil pekerjaan kalian. Alhamdulillah ya, anak-anakku sudah paham ya dengan materi tersebut. Baik anak-anakku, apa saja materi yang kita dapatkan pada hari ini? Ya, yaitu tanggung jawab pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. Kemudian apa lagi? Struktur pemerintahan desa dan kelurahan, dan dapat melakukan perbedaan antara pemerintah desa dan kelurahan. Nah, kemudian bagaimana perasaan kalian hari ini mempelajari tentang tadi media flowchart pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan? Ya, sangat senang sekali ya anak-anakku. Terima kasih. Kemudian apa yang kalian sukai pada pertemuan pada hari ini? Oh iya, mendemonstrasikan tentang media flowchartnya, kemudian menonton video. Ya, tadi itu tentang pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. Oke, terima kasih. Baik, Bapak cukupkan untuk pertemuan kali ini ya anak-anakku. Tapi sebelumnya silakan bersihkan sampah yang ada di kelas ini ya. Yuk bersihkan. Nah, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oke, dan Bapak berpesan, jadilah anak-anakku semua menjadi manusia yang unggul dalam berbagai hal, karena dengan begitu kesuksesan merupakan hal yang pasti. Jadi Bapak akhiri bila terjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.